Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kok ada di tempat ini, meskipun berjubel duduknya seperti pindang diempet-empet kayak begini, tapi saudara mau apa sebabnya? Cinta Yesus, atau karena sulit lalu cari penyelesaian dengan Yesus? Lain toh? Cinta Yesus atau karena kesukaran kita mencari penyelesaian dengan Yesus? Tidak enggak? Tidak lah. Saudara jawab sendiri-sendiri. Saudara itu sebetulnya datang cinta Yesus atau itu? Lebih banyak yang minta penyelesaian daripada yang cinta Yesus. Betul enggak? Hah? Kebanyakan. Karena apa? Kalau saudara datang kepada Yesus mencari penyelesaian perkara saudara, itu fungsinya berbeda. Karena saudara butuh toh. Iya toh? Nah, tapi kalau saudara cinta Yesus, saudara butuh atau saudara yang mau memberi? Saudara memberi. Karena engkau rindu, engkau menantikan dia. Lain, saudara tahu. Yesus mau saudara merindukan dia. Masalahmu bukan masalah lagi, tetapi engkau yang merindukan Yesus. Itu masalahnya. Maka pada siang hari ini Tuhan mengajar kepada kita untuk kembali ke cinta kita yang mula-mula, supaya kita itu sadar. Saudara datang ke sini, saya yakin berjubel gini mau supaya menikmati hidupnya bahagia, saudara. Sebab hidup kebahagiaan itu hanya dapat di dalam Yesus, tidak mungkin di tempat lain. Sebab kita kenyataan dari dua kesaksian ini tadi itu kebalikan 100%. Bagus sekali. Yang satu tidak butuh duit, yang satu butuh duit. Loh, saudara tadi perhatikan enggak? Yang satu bilang apa? Buat duit terus, buat cinta Yesus. Yang satu bilang, aku butuh duit. Betul tak? Nah, makanya itu kita harus belajar, saudara. Yang satu tidak butuh duit, sudah ngalami duit tidak ada artinya. Yang satu butuh duit, sedang diproses. Harus berani membayar harganya, saudara tahu. Dan setiap orang ikut Yesus harus berani membayar harga. Tanpa bayar harga, engkau tidak akan dapat. Kerap kali kita cuma minta, toh, tidak mau bayar. Dan itu paling sukanya orang dunia ini. Kalau mau bayar susah luar biasa. Datang kemana-mana, coba saudara datang kemana-mana cari barang mesti ditawar, mesti minta korting. Saudara, kalau bisa dikasih beneran. Bener enggak? Itu cara hidup biasa, saudara, manusia. Tetapi di dalam Yesus, engkau harus hidup dengan cara berpikir yang lain. Saudara tahu, hidup kekristenan adalah hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkuasa, hidup yang di dalam Yesus tidak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan. Amin. Saya kerap kali dikatakan orang bodoh. Memang saya bilang, kehidupan kekristenan di pandangan orang dunia bodoh. Tetapi di dalam Yesus itu adalah satu kebahagiaan. Karena apa? Kalau saya itu jual barang selalu murah, kalau beli selalu mahal. Loh, orang dunia bilang saya bodoh enggak? Bodoh enggak? Tapi saya bilang, di dalam Yesus saya tidak bodoh. Sebab Yesus berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Kalau saya beli mahal, orangnya bahagia enggak? Nyata. Tapi saudara selalu pikirannya aku mau beli yang murah. Nah, kalau murah, akhirnya tahu bahwa orang itu di dalam kejepit kebutuhan duit, saudara pencet enggak tambahan? Oh, ini rumahnya harganya 100 juta karena dia butuh duit 50 juta. Pencet terus. Akhirnya dapat murah. Saudara
sampai heran. Saya kerap kali dikatakan, saya bilang, Tuhan, setiap kali kok saya ini kok mesti rugi sih Tuhan. Tuhan berkata apa? Kamu punya prinsip yang Allah sudah tanamkan, itu betul. Pada waktu saya mau jual mobil saya Gallon, saudara tahu, saya bikin betul dulu. Sudah saya bikin betul, skop pikernya, semua mesinnya sudah bagus. Habis 300.000, Tuhan bilang, sekarang jual. Loh, saya bilang, loh Tuhan, sudah dibikin betul, bagus-bagus. Ini jalan setahun lagi, tidak apa-apa kok. Jual, berikan yang terbaik untuk orang lain. Aneh kan? Tapi Tuhan balikkan saya, kasih Honda Accord yang bagus juga. Mesinnya luar biasa. Saya pakai ngebut buat orang, bagus luar biasa. Sampai orang bilang, mobilmu kok bagus ya? Iya, saya bilang, kalau engkau berikan yang terbaik, engkau akan terima yang lebih baik. Ya dah? Itu hidup. Nah sekarang engkau berikan kepada suamimu yang terbaik atau yang terjelek? Terbaik. Hah? Harusnya tapi kenyataannya terbaik, dia bilang amin. Nah, harus terbaik, saudara tahu. Tapi kalau dibalasnya tidak baik, ngomel enggak? Jangan ngomel, enggak dapat upah kalau ngomel. Sebab apa yang engkau berbuat baik, kalau kamu dapat balasan baik, itu biasa. Loh, firman Tuhan bilang begitu enggak? Kalau engkau berbuat baik kepada seseorang, orang itu berbuat baik sama kamu, itu biasa. Tetapi kalau engkau berbuat baik pada seseorang, dia membalas jahat, berbahagialah kamu. Nah, lah saudara ini baca firman Tuhan, tapi kenyataan tidak pernah melakukan. Kalau dia sudah baik-baik, ngomel-ngomel, sakit hati tidak? Ayo, sakit toh? Opakmu hilang. Ini lo bilang, ini lumayan dia bilang rodok. Opakmu hilang. Saudara tahu, sebab engkau tidak menggenapkan firman Tuhan. Tapi kalau engkau dibalas, engkau ucapkan syukur, engkau mintakan ampun, upahmu besar luar biasa, dan pada waktunya engkau dibalas lipat kali ganda. Dan ini saya alami sendiri. Jangan kira kalau saudara model punya suami model saya itu bisa bahagia tanpa Yesus. Tidak tahu bahagia. Saya orangnya keras luar biasa, tukang merintah model saya, diktator. Istri saya tidak pernah berani mengatakan juga begini, tidak. Saya bilang tidak ada alternatif, tidak mau ikut out. Saya orangnya keras luar biasa. Tapi di dalam Yesus diubahkan. Kenapa? Karena lutut istri saya. Setiap kali dia cuma berlutut. Dan kalau saya mengatakan bahwa saya ini orangnya kasar keras, istri saya tidak pernah mengatakan. Dia bilang apa? Selalu dia berdoanya. Kalau saya dengar dia berdoa, Tuhan terima kasih engkau beri suami yang baik. Aneh enggak? Saya sampai sini, Tuhan, aku ini bobroknya kayak gini, tak sakiti hati terus, dia masih bilang baik ya Tuhan. Saya bilang, lalu Tuhan berkata, kamu tahu Yusa, itu justru iman, itu justru yang menyelamatkan. Dan dia ubahkan aku menjadi baru. Sekarang saya cintanya sama dia lipat 2 kali lebih daripada saya pacaran. Ini loh upahnya saudara. Makanya saya bilang, saya barusan mau berangkat ke sini, saya berkata sama teman saya bilang, saya cerita begini. Saya kalau punya istri seperti itu, saya bilang gitu. Ada teman saya yang brengsek, saya bilang, kalau istri saya itu habis istri kok begini. Kita menderita, sama sekali menderita, tapi istrinya itu punya simpenan uang. Beli selama anak melahir saya tidak bisa, uang dipakai saya tidak boleh. Sampai laki-laki ini minta bekas temannya. Saya bilang sama istri saya, sama teman saya, kalau saya yang punya istri itu tak tendang. Saya bilang, buat apa melihara istri kayak begitu? Loh, kita kan harus dua-dua sama menderita, betul toh?
Bayangin, punya simpenan dipinjem saja boleh. Sampai suaminya bilang, tak pinjem, nanti tak balik ke. Aku kerja. Tak. Bilangnya apa? Kamu berani kawin, berani bertanggung jawab. Kurang ajar enggak? Saya sampai bilang, kalau itu istriku tak tendang. Saya bilang. Istri saya bilang apa? Kamu enggak gitu kok. Aneh enggak? Sembayang tidur sama saya bilang, Tuhan, suamiku enggak gitu kok ya. Sampai saya malu sendiri. Ini loh saudara, hidup kekristenan kalau melakukan firman, kau akan memetik buahnya. Amin. Maka kehidupan kekristenan adalah melakukan firman dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Mengasihi Yesus itu segala-galanya. Tetapi kerap kali orang Kristen berubah. Tidak mengasihi Yesus, tetapi mengasihi diri sendiri, memperalat Yesus. Hati-hati. Kita kerap kali orang Kristen tidak mengasihi Yesus, tetapi memperalat Yesus. Dan kita tidak akan tertolong. Kenapa? Karena Yesus mau engkau mengasihi dia. Dan tidak engkau memperalat dia. Kalau kita mengasihi dia, segala-galanya kita dapat. Apapun diubahkan. Ini contohnya saya diubah luar biasa sama Tuhan. Saya bisa mengasihi istri saya, anak-anak saya, dan sekarang ini tidak pernah marah. Tidak pernah. Segala sesuatu sampai saya sekarang ada apa-apa, saya malah ketawa. Saya bilang, ya wes, biar gitu. Sampai saya bilang, loh kok aku kok malah jadi orang laki-laki kok lemah gini ya. Istri saya bilang, enggak lemah, karena sayang. Dan ini kerinduan kita semua ya toh? Betul toh? Makanya itu lakukan firman. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kalau saudara perhatikan cara hidup orang-orang rasul-rasul atau sidang Jumat Allah yang pertama ini, mereka adalah kumpulan orang yang percaya, mereka sehati dan sejiwa. Lalu di dalam ayat belakangan ini dia mengatakan yang punya tanah dijual, yang punya rumah dijual, dibagikan lalu hidup bersama. Saudara, timbul pertanyaan enggak? Sampai berapa lama mereka bisa hidup begitu? Lalu tidak ada orang kerja. Rumah-rumah malah dijualin semua, dibagiin. Punya tanah jualin semua, dibagiin. Lalu nanti mereka itu makan apa? Saudara, perhatikan. Ini bukan berarti lalu orang, kalau saudara kumpul-kumpul gini, lalu cinta Tuhan, lalu punya tanah, punya anak, punya dijualin, dibagi-bagi. Lah ya bangkrut semua, nanti jadi orang Kristen. Iya toh? Tidak begitu maksudnya Tuhan. Tuhan memberikan contoh ini kepada kita
Tuhan mengatakan engkau harus mulai segala sesuatu di dalam kawan hatimu sendiri. Dalam rumah tangga terlebih dahulu, nanti menjalar. Karena apa Tuhan menyatakan kehidupan orang-orang yang percaya pertama kali? Tuhan mau menyatakan ini loh orang yang hidup di dalam kekuasaan roh. Dia sanggup melepaskan tanahnya, dia sanggup melepaskan rumahnya, dia sanggup melepaskan segala sesuatu miliknya untuk Yesus. Ini yang Tuhan kehendaki, saudara. Tapi jangan ngawur. Lalu aku cinta Yesus, rumahku tak jual, tak bagi-bagi. Nah, nanti contohnya kayak yang di bawah. Ananias dan Safira sudah jual rumah, tak uangnya dibawa ke tempat rasul, karena jual lakune banyak, kebanyakan separuh saja, malah bawa maut mati. Saudara tahu? Yesus tidak mau menilai jumlah uang, tapi Yesus menilai hatimu. Yesus punya segala-galanya, dia kaya raya, dan ini perlu ditanamkan di dalam hati dan kepikiran kita. Jangan selalu kalah. Kita selalu di dalam kesulitan berkata, Tuhan, aku ini kenapa aku anakmu kok sini, anak sini. Cara berpikir harus berubah. Aku hamba raja yang kaya. Allahku adalah Allah yang kaya. Kalau sedang aku menderita, aku sedang diproses supaya aku setia kepada Dia. Jangan saudara kira hanya saudara yang diproses. Saya diproses 2 tahun. Tidak pernah bawa uang 1 sen. Naik skuter, bannya sudah gundul. Jangan saudara kira kalau ini bisa beli. Saya bilang, Tuhan, ban skuterku sudah gundul loh. Kalau kempos, aku tidak punya uang buat nempel, saya tidak punya. Tapi saya berkata, Allahku kuasa. Kalau saya dikasih uang lebih, bannya kempos. Nah, di sana nempel, saya bilang. Lalu akhirnya saya bilang, lebih baik tidak usah dikasih uang lebih. Tidak pernah kempos. Daripada mau kasih uang lebih, kempos. Kenapa aku? Lalu Tuhan berkata, semuanya harus dialami. Langkah demi langkah, hari demi hari, berjalan dengan Yesus. Kalau engkau tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus, engkau tidak akan mengenal Dia. Dan cara berpikirmu tidak akan berubah. Kenapa? Saya tanya, kenapa Tuhan orang Kristen hidupnya kok tidak berubah-ubah dari tahun ke tahun gitu terus? Tuhan mengatakan, bebal. Hatinya itu menebal degi. Kotor, tidak mau dicuci. Maunya itu seneng degi. Saudara tahu, kalau anak itu punya sifat-sifat yang jelek, selalu senengnya kotor terus. Ada enggak anaknya yang selalu senengnya dikotor terus gelimpangan di tanah? Ada. Tapi kalau kita tidak diubahkan hati dan kepikiran kita melalui firman, saudara tidak akan dapat berubah. Harus dibaharui, harus dibayar harganya. Membaca firman Tuhan kadang-kadang saudara tahu, kalau cinta kita pertama menggebu-gebu, kita bacanya rajin. Nanti kalau sudah diberkati, sudah bacanya rajin, lalu masalahnya sudah menjadi ringan, tidak ada masalah, bacanya ngantuk. Kalau sudah ngantuk, mulai ada gangguan, mulai ada kerusakan, mulai ada yang tidak enak. Saudara, tambah lama tambah akan menjadi berat. Sebab apa? Sebab bentengmu, Allahmu yang menjadi benteng, bentengnya tambah lama tambah tipis, sehingga gampang jebol. Ada tingkatan orang Kristen di mana saudara harus perhatikan. Pertama kali orang itu bertobat, hidup di dalam kasih daripada Allah, maka kuasa dan roh Allah meliputi dia. Dan kuasa Allah selalu dinyatakan. Itu dalam tingkatan pertama. Lalu orang itu minta bukti, minta mujizat, minta bukti. Betul tak? Tapi setelah itu, satu masa ini sudah dilewati, Allah akan angkat kuasanya sedikit. Mengapa?
engkau membayar harganya dengan ketekunan dan kesetiaan. Ini kerap kali orang gagal. Kalau ditanya, kenapa sekarang mundur? Baca Alkitab ya tidak ngerti. Malas. Sembayang sekarang ya tidak ada apa-apa. Dulu sembayangnya kok enak ya. Rasanya itu naik. Baca Alkitab, berbicara, lalu minta apa jadi. Sekarang minta tidak datang-datang. Doa tidak ada apa-apa. Baca tidak ngerti. Cara perhatikan. Hal itu harus dibayar. Ini pengalaman saya sendiri bertahun-tahun dengan Tuhan. Dan kalau saya itu sembahyang biasanya sedikit, tambah lama, tambah banyak. Saya kalau punya waktu, saudara tahu seperti kemarin, punya waktu 2 jam untuk menyiapkan firman. Apa saudara kira itu saya sembahyang barusan 15 menit itu Tuhan sudah ngomong? Tidak mau ngomong Tuhan. Tapi nyatanya kalau saya tidak punya waktu, waktunya cuma seberapa jam, baru sembahyang 5 menit Tuhan sudah ngomong. Aneh enggak? Saya bilang Tuhan, engkau ini supaya engkau tahu, aku tahu persis waktu yang engkau butuhkan. Supaya engkau menggantung kepadaku terus menerus, hidup bergantung kepadaku, hidup yang selalu menantikan aku. Saya tadi pagi itu bangun jam 4. Biasanya saya jam 5. Jam 4 sudah dibangunin. Karena apa? Ada konseling yang Tuhan suruh pribadi. Ya oke, saya bilang. Saya jam 4 bangun, jam 5 sembahyang terus. Tidak dikasih firman. Wah, Tuhan kok belum mau kasih? Diam, saya sembahyang terus, sembahyang. Akhirnya dapat jam 5 setelah Tuhan berikan. Karena tak tahu. Dia tahu waktu yang tepat, di mana dia tidak pernah terlambat, tetapi dia tidak pernah tergesa-gesa. Maka dari itu kita harus belajar mengenal pribadi dia, dan cinta kita itu kepada dia jangan kurang. Saudara itu kerap kali kalau dicintai itu lalu keliwat manja sih. Apa-apa tidak mau. Tahu kalau orang itu sangat cinta, manja. Betul. Tetapi ada batas waktunya. Ya toh? Kalau manjanya kelewat bagaimana kira-kira? Bosan. Itu yang bilang Irin tadi ya. Kita harus tahu, saudara, saat yang tepat. Kita harus mengerti waktunya Tuhan. Bahwa Tuhan itu di samping sebagai kekasih kita ini kan pacar-pacarnya Tuhan, ya Pak? Di samping kekasih, dia adalah raja di atas segala raja. Jangan kurang ajar. Loh, nanti mumpung pas dia kan kekasihku, tak kacungin loh. Raja dikacungin, nggak kurang ajar. Ini loh saudara. Saudara harus menyadari bahwa dia Allah yang Maha Kuasa. Kau harus menyembah dia. Ada saat-saatnya engkau manja, betul. Saya sendiri terus terang kadang-kadang ngerengek sama Tuhan. Tuhan, kamu kok gini. Tuhan datang, Tuhan memanjakan saya. Dia ketawa, dia bilang, ya mbok gitu sih Tuhan. Aku tahu yang kamu butuhkan. Kita harus punya kepercayaan yang sungguh, yang teguh, bahwa Allahmu itu tidak pernah meninggalkan kau. Situasi seperti apapun, Allahmu tidak bakal meninggalkan kau. Dia selalu tepat waktunya. Dan kita itu cuma hanya apa? Mengucap syukur dan lakukan pekerjaan kita dengan setia. Coba ibu tadi dia bersaksi. Dia bilang, Tuhan tidak ada becak lain kok. Padahal sebetulnya Tuhan sudah ngomong dok, jangan naik becak itu dok. Nah, memang dia ngomong diizinkan, ya diizinkan, tapi bonyok enggak, bonyok. Karena apa? Enggak dengar-dengarkan. Kalau saya, Tuhan bilang enggak usah. Oh, saya amat, nanti kan becaknya datang lagi. Karena Allahku tuh Allah yang luar biasa, saudara. Mungkin malah enggak dikasih becak, malah dikasih yang lain yang lebih enak. Ada orang datang, Cik mau kemana? Ayo tak antar. Nggak nurut kok, ya bonyok. Iya dah?
engkau harus percaya bahwa Allahmu itu Allah yang memeliharakan. Dan dia tidak pernah terlambat. Dia tidak akan mengizinkan engkau dijamah setan kalau engkau menyenangkan hatinya Tuhan. Ini prinsip pertama. Yesus tidak pernah dapat terserang penyakit karena dia hidup berkenan kepada Allah. Karena hidupnya penuh dengan kesucian dan kekudusan, semua penyakit lari dengan sendirinya. Kalau engkau mau benar-benar belajar dan melakukan firman, pasti engkau semua mengalami. Pasti. Tapi kerap kali ada ikatan kepada kita. Masih terikat yang kita tidak terasa. Dia berkata, Tuhan tuh sayang aku kok. Dia bisa bicara sama aku. Dia memberikan pengajaran kepadaku. Dia memberikan penglihatan kepadaku. Tapi mengapa dia tidak terlepas terus dari masalahnya? Karena dia masih ada ikatan yang dia belum mau lepaskan. Mesti ada, mesti. Kita sendiri kerap kali tidak tahu mengapa kok seolah-olah aku terhambat terus. Periksa diri, pasti ada ikatan. Sesuatu hati, kepikiran yang tertuju kepada sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Karena apa? Umpamanya begini. Ayah saya saja. Ayah saya ini dia diajari Tuhan perkara firman Tuhan. Dia diberi penglihatan. Dia diberi dan berbicara Tuhan. Tapi satu perkara ikatan dia tidak bisa lepas. Perkara apa? Duit. Dia pergi sama saya menginjil ke satu desa. Dia ikut. Lalu saya KKR di sana. Lalu pada waktu itu gereja itu mau membangun. Saya katakan, percaya, imani, Allahmu akan menyediakan segala-galanya. Dan gereja jadi. Tapi Tuhan berkata kepadaku, persembahannya ikut ambil bagian. Saya berikan semua, saya tidak ambil apa-apa. Tuhan ketok hati ayah saya. Dia bilang begini, lihat anakmu ambil bagian. Kamu ambil bagian dah. Yesus tidak pernah memaksa. Dia pikir, uang Pak kantongnya cuma sedikit kok. Akhirnya dia pergi sama saya, tidak jadi dikasihkan di situ. Pergi makan bersama dengan saya lagi di tempat salah satu majelisnya. Makan, Tuhan ngomong lagi. Itu lihat, anakmu kantongnya malah dirogoh dikasihkan lagi. Kamu ambil enggak? Sudah nggak masuk kantong tangannya, apa? Nggak keluar. Dia pulang, tidak ada sejahtera. Kemudian malamnya saya di dalam mimpi, saya dikasih mimpi sama Tuhan. Di dalam mimpi itu saya ini sedang naik skuter. Loh, saya bilang Tuhan, saya ini sekarang nggak naik kuda skuter kok, mobil kok mau kasih skuter. Rela nggak kamu pakai skuter? Oh mau, saya naik skuter. Di belakang saya itu ada hamba Tuhan naik mobil. Saya lihat, wah hamba Tuhan muda pakai mobil. Wah, dia pakai mobil bagus tuh. Tuhan berkata, kue rela nggak naik skuter? Oh rela, nggak apa-apa. Nah, dia itu tak suruh nyelip, nggak mau. Dia bilang, Pak Yusa di depan deh, saya yang di belakang. Tak pikir kurang ajar ini. Saya sudah naik skuter, suruh di depan. Kayak pengawalnya baik. Saya bilang, ya sudah, biar. Saya bilang, Tuhan, aku nurut. Saudara tahu, naik sampai di puncak gunung, saudara tahu. Demikian naik, gitu. Nggak kelihatan dari bawah. Di sana ada tembok yang tebal sekali. Jalannya tidak bisa dilalui mobil. Hanya dapat dilalui orang. Dan saya aneh. Loh, jalannya kok sempit kayak gini? Jadi corong gini. Dan saya turun skuter saya itu saya panggul. Jalan sebab temboknya itu segini. Jadi saya panggul jalan hanya beberapa meter. Saya lepas di situ. Di sana Tuhan lihatkan apa? Lihat Yusa, engkau menurut, engkau sedia untuk direndahkan. Lihat, di depanmu adalah kota yang indah. Dan kamu akan pergi ke sana.
Saya lihat, saya menoleh karena saya ingat hamba Tuhan muda. Mobilnya masuk, grok, mundur nggak bisa, maju nggak bisa, keluar nggak bisa. Karena apa? Pintunya kan kejepit tembok. Keluar nggak bisa, maju nggak bisa, mundur nggak bisa karena jurang. Terus Tuhan berkata, Nurut, bahagia. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka jangan gerutu kalau sedang direndahkan Tuhan. Engkau sedang diomeli suami, engkau sedang disangka yang jelek-jelek, engkau sedang dikena maki, engkau sedang kena salah. Biasanya suami yang salah, istri yang kena, betul? Jangan gerutu. Oh, aku sedang direndahkan Tuhan. Ya, puji Tuhan, ampuni suamiku Tuhan, berkati dia. Jangan malah lapor, Tuhan balas. Jadi balas sungguhan kamu yang menderita nanti. Habis kantongnya kempes terus suaminya. Berkati, doakan. Pada saatnya kau akan ditinggikan. Saudara tahu. Pada waktu pagi saya bangun, saya ngomong sama ayah saya bilang gini, Pak, aku tadi malam dikasih mimpi Tuhan. Wah, luar biasa, Pak. Tapi skuterku itu sebetulnya ada setannya. Itu harusnya ada orang yang turut sama saya di belakang ini, yang bonteng, saya bilang. Tapi kok enggak mau? Ayah saya bilang apa? Aduh, aku jatuh lagi. Harusnya aku yang bonteng kamu kok mau tinggal. Saudara tahu, aku jatuh lagi, tidak sampai ke tempat kota yang indah, karena aku terikat kakiku dengan keuangan. Kali kita tidak sadar dalam hal itu. Mengapa? Karena kita tidak mau melepaskan jiwa kita dari cara berpikir kita yang lama. Nanti kalau aku udah bawa uang bagaimana? Nanti kalau aku udah punya uang bagaimana hidupku? Besok saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi hari ini, kalau engkau digerakkan hatinya, lakukan apapun terjadi. Allahmu yang membela engkau. Saya orangnya nggak peduli, saudara. Kita harus di dalam rumah tangga, kita harus hidup sehati, sejiwa. Dengan siapa? Suami dan anak-anak. Mereka dikatakan adapun kumpulan orang yang telah percaya. Kumpulan orang yang terpercaya itu adalah dimulai di dalam keluarga kita. Suami istri orang percaya, iya. Tetapi apakah sudah sehati sejiwa? Belum. Kalau engkau sudah sehati sejiwa, apa yang istri kehendaki, suami bisa mengerti. Apa kehendak suami, istri akan mengerti. Ini pengalaman saya dari istri saya. Belum apa-apa, sudah ngerti. Bapak sudah sejiwa. Saya sebelum berangkat ke sini, istri saya bilang apa? Pak, nah, saya nggak tahu lagunya panggilannya itu Pak itu sama Pak gitu. Tahu saya. Kalau dia nggak bilang Pak gitu, wah mesti ada maksud hati. Ngerayu dong. Nah itu biasa. Saya mesem. Saya ada apa? Saya sudah mesem. Sudah tahu ini tahu. Anak saya main mata sama saya. Anak saya tahu sebab saya sudah berhati sejiwa. Pulang dari penginggilan di Jakarta itu pulang terus kita makan bersama. Bagaimana Pak? Selalu dia tanya anak-anak. Pak bagaimana? Allah luar biasa. Amin. Nah, kamu pendoa, saya yang berperan. Kok dapat bagian segala-galanya Allah punya. Lalu Pak, wah ngerti saya. Apa? Aku ini kepingin. Udah bilang kepingin. Oh ya. Terus? Cuma mahal Pak. Nah biasa. Mau arisan, mau gini berapa? 10 bulan. Berapa harganya? 1,8 juta. Wah kok mahal? Bagus itu tapi. Udah tahu saya. Gue kepingin loh. Iya, tapi aku ya bilang lapor papa dulu deh boleh. Apakah papa pernah bilang nggak boleh? Enggak sekarang, tapi ya tetap lapor. Sebabnya, ya kalau ada
ada. Kalau tidak ada, oh, ini loh saudara. Dan saya berkata timbang arisan 10 bulan belum tentu. Kenapa kamu tidak beli? Langsung saja. Apa ada? Apapun kalau kamu menyenangkan hati Allah, Allah sediakan segala-galanya. Saya sendiri tidak bisa mengerti. Hanya di Jakarta beberapa hari pulang bawa uang 2,5 juta. Saya sampai gini, 2,5 juta buat apa Tuhan? Gak taunya istri saya punya kepengen beli itu 1,8 juta. Saya bilang, ada, beliau bisa beli kontan, bisa. Allahnya itu wajib. Dia yang mengadakan segala-galanya. Ya, apa hadiahnya? Ciuman. Lalu anak-anak bilang, puji Tuhan Pak, Mama sekarang kesampean. Kasihan dong Ma, Papa ke Mama kok tidak tahu kebahagiaan anak-anak, terus sama Papa yang didahului. Hidup di dalam keluarga ada kesatuan, ada saling mau memperhatikan, saling mengorbankan. Karena apa? Mencintai Yesus dari segala-galanya. Tidak ada orang di Jakarta yang digerakkan Tuhan kalau engkau tidak mengasihi Tuhan. Betul tidak? Tahu. Dan dia pada waktu itu dia berdoa, Tuhan kalau ini kehendak-Mu, beri ya. Beri. Ternyata. Bukan dia minta kepada saya, tetapi dia minta kepada sana. Dan Tuhan yang menggerakkan hati orang memberi. Dan saya menjadi penyalur. Ya, saudara. Dan kita selalu mendapatkan apa-apa ke bawah kaki Tuhan. Tuhan, ini buat siapa? Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Kalau engkau hidup mulai belajar sejiwa, sehati, engkau akan menerima upah. Karena apa? Orang-orang ini berkata bahwa tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Suamimu tidak akan berkata bahwa ini milikku. Dia akan berkata, ini bukan aku punya, kamu punya. Ya toh? Kamu pun berkata, ini anak-anak punya, ini suami punya. Ini saudara. Tapi tugas saudara adalah apa? Menjadikan suamimu dengan engkau bersatu, sehati. Sebab tugas ini sudah diberikan oleh Tuhan untuk Anda sebagai seorang penolong pendamping. Engkau sudah mengenal Yesus lebih dahulu. Yesus berkata, siapa yang diberi banyak, dia akan dituntut banyak. Yang tahu merendahkan diri untuk menolong yang tidak tahu. Ya, orang buta itu harus ditolong sama orang melek. Orang buta dituntun orang buta, dua-dua masuk kalen. Saudara sudah melek, saudara sudah melihat, saudara sudah mengenal firman, tuntun suamimu yang sedang buta. Buta apa? Buta duit. Buta apa? Buta perempuan. Buta apa? Buta minum. Iya kan? Judi. Kamu maki-maki. Tuntun. Bagaimana caranya? Dengan pimpinan tongkat Roh Kudus. Berdoa. Pasti dijamah Tuhan. Tetapi jangan nuntunnya dengan kata-kata. Sebab firman Tuhan berkata, lidah adalah satu api yang menghanguskan. Tapi saudara kerap kali nuntunnya pakai apa? Lidah toh, pakai mulut, ngomel, terus sampai telinga suaminya tutupi bantal. Pakai tongkat Roh Kudus. Berikan tongkat, dia akan mengikuti. Ketukan tongkat itu. Dan dia akan mendengar suaranya. Maka dari itu engkau akan melihat perubahan. Orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, dia tidak akan berkata. Ini periksa saudara sendiri dulu. Saudara masih berkata enggak? Ini punyaku. Masih enggak? Kalau masih, ini enggak belum berlaku untuk saudara.
Dia tidak akan berkata bahwa kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu kepunyaan mereka bersama. Hidup kekristenan adalah hidup yang nyata kebersamaan segala sesuatu milik Allah. Tidak ada ikatan. Contohnya kalau saudara mau ninggalin rumah, saudara was-was enggak? Wah, gak ada orang. Ini kalau dimasuki orang, dimasuki sungguh. Karena kamu khawatir. Katakan kalau kamu mau pergi, Tuhan, semua ini barang milikmu yang kau percayakan kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus, kirim malaikat, jaga, selesai. Pergi. Tidak ada orang bisa jamah. Percaya enggak? Ada seorang penginjil. Dia pergi ke daerah pesisir. Dia injili orang-orang. Malamnya dikeroyok orang 8 pakai golok. Dia tidur di tenda. Dia mau dibunuh malam itu. Saudara tahu, penginjilnya tidur enak-enak. Orang jam 3, orang datang, orang 8 bawa golok. Jalannya pelan-pelan supaya jangan bangun, maunya dibunuh di tempat itu. Saudara tahu, pada waktu sudah dekat di kemahnya terbuka. Malaikat bawa pedang. 8 orang ngasir pergi lari ke gereja. Lalu besok paginya orang-orang itu datang lagi. Lalu ngomong sama penginjilnya, Pak, tadi malam yang keluar dari tenda salah? Tidak ada. Saya tidur nyenyak. Nggak mungkin. Ada orang pakai pakaian putih, pakai pedang bersinar-sinar. Oh, malaikat. Dia bilang, Allah jaga aku. Bapak punya malaikat. Iya, hamba raja. Dia bilang, bertobat mereka. Engkau tidak usah membela diri. Serahkan dalam tangan bapakmu. Kalau engkau anak presiden, di mana-mana dikawal enggak? Hah? Kamu tadi nyanyi, aku anak raja, dikawal enggak? Siapa yang ngawal? Lah kok takut? Karena saudara sendiri tidak sadar kalau kamu dikawal, betul tak? Ini loh saudara. Karena apa? Karena kamu ini rendah diri, pura-pura rendah hati. Padahal kamu itu rendah diri, tidak sadar bahwa kamu itu anak raja. Dan kalau Allahmu itu kaya raya, tidak mungkin anakmu masih kecil boleh berjalan-jalan sendiri, sonder dikawal, betul kan? Nah. Anda saja anakmu pergi, satu perawat khusus awasi, dibayar khusus buat anakmu yang kecil, betul tidak? Apa Allah itu tidak sayang saudara? Tapi engkau tidak menyadari kesayangan dia. Engkau tidak punya percaya yang sungguh, maka engkau memperalat dia. Setiap kali engkau berkata, Tuhan jagai aku, Tuhan jadi kayak titik kurang ajar. Selalu kalau sembahyang, Tuhan aku mau tidur, jaga iya. Tuhan, ini mobilku aku tak tinggal, jaga iya. Kurang ajar sampai saya bilang. Oh, malaikat yang disuruh ngawal saudara. Anda bilang dalam nama Tuhan Yesus, malaikat jagai. Kamu santai ya, dia memang kesuruh kok. Kesuruhnya Allah, kita anak Allah. Saudara dan saya, firman Tuhan berkata, engkau nanti akan menghakimi malaikat-malaikat. Saudara tahu? Alkitab yang ngomong. Kita nanti diangkat menjadi hakim, menghakimi malaikat-malaikat. Aneh enggak? Saudara harus sadar, makanya itu baca firman Tuhan supaya punya tahu hakmu itu punya hak sampai di mana, wewenangmu sampai di mana, sehingga engkau dapat berjalan menurut firman Tuhan dan engkau tidak akan dijamah oleh kuasa gelap. Karena apa? Karena Allah beserta dengan kita. Yang penting adalah menyenangkan hatinya Tuhan, menurut apa yang Tuhan mau, maka segala musuhmu didamaikan, terutama suami-suamimu. Musuh utama paling menyakitkan itu suami. Loh, disakiti hati orang lain gampang, mertua lebih gampang daripada kalau suami, betul loh? Mertua enggak tidur bersama kok. Suami tidur seranjang, madep sana madep sini ketahuan terus, bingung enggak? Itu kan susah. Maka itu saya katakan,
berdoa bersama setiap hari, maka roh Allah akan transfer satu kepada yang lain. Itu yang menyebabkan